mempresentasikan materi imajinasi saya yang berjudul Perjuangan Merebut Kemerdekaan. Contoh yang pertama, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa asing pertama datang ke Indonesia adalah Portugis. Pada tahun 1511, Portugis awalnya menguasai wilayah Malaka. Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Maluku dan disambut baik oleh kerajaan Tidore. Awalnya dari kata kerajaan Ternate. Yang kedua, bangsa Belanda. Pada tahun 1596, Belanda tiba di Banten. Pada tahun 1598, Belanda tiba di Maluku. Pada tahun 1602, Belanda membentuk Persatuan Perdagangan Hindia. Pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan. Pada tahun 1811, Inggris menguasai Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1816, Inggris meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali menjajah wilayah Indonesia. Yang ketiga, bangsa Inggris. Bangsa Inggris berdagang ke Indonesia pada tahun 1577. Inggris baru menguasai wilayah Indonesia sepuasnya pada tahun 1811 hingga 1816. Capaian yang kedua yaitu adalah perjuangan melawan kolonialisme bangsa Eropa. Yang pertama, perlawanan rakyat Sumatera, Aceh, taktik perang gerilya. Yang kedua, Sumatera Utara, keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Tapanuli, Sumatera Barat. Belanda mencampuri konflik dengan melakukan adu domba. Yang kedua, perlawanan rakyat Jawa, Banten, adanya campuran tangan VOC. Dua, Yogyakarta menetapkan benteng. Perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat. Perlawanan Maluku, salah satunya menghancurkan benteng Gusti. Perlawanan Bali. Belanda karam di wilayahnya. Capaian yang ketiga yaitu adalah pergerakan nasional. Didirikannya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Salah satunya yaitu Budi Utomo, tokoh pendirinya Sutomo. Capaian yang keempat yaitu adalah kedatangan bangsa Jepang. Jepang terus ingin melakukan ekspansi wilayah lain di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Capaian yang kelima yaitu adalah peristiwa proklamasi. Yang pertama, pembentukan BPUPKI oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI adalah menyusun dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia 9 yaitu Soekarno, Ketua Muhammad Hatta, Wakil Ketua Ahmad Soebardujo, anggota Wadhid Hasyim, anggota Abikowesno Dejosono Ejoso, anggota Mohyamin, anggota Agus Salim, anggota Abdul Kahar Muzakir, anggota A.A. Maramis, anggota. Yang keempat, sidang kedua BPUPKI membahas dasar negara, kewargaan negara, wilayah negara, rancangan undang-undang negara, ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Yang kelima, pembentukan PPKI. PPKI beranggota 21 orang. Salah satunya wilayah seluruh golongan masyarakat Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Pihak Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Pengasuh naskah proklamasi. Naskah pertama diusulkan oleh Ahmad Soebardujo. Naskah kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah ditulis oleh Soekarno. Naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas usulan Soekarni.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, diadakannya upacara pengibaran bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Sidang PPKI. Sidang PPKI memiliki 4 sidang, yaitu sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, dan sidang keempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.